Teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak tayangan Matematika Bilangan Berpangkat dan Bentuk Akar. Teman-teman, dari tayangan hari ini kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Kompetensi numerasi, menentukan dan menyelesaikan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Let's go. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan berpangkat? Nah, bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor atau angka-angka perkalian yang sama. Maksudnya apa? Nah, kita lihat ini contohnya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8. Nah, ini seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara penulisannya? Oke, kita lihat. Sebelum masuk ke penulisannya, kita lihat contoh-contoh bilangan berpangkat yang digunakan. Untuk apa aja? Nah, ini untuk beberapa pelajaran yang lain seperti adalah fisika. Fisika itu dipakai untuk elektron. Elektron itu dimana memiliki massa 9,1 kali 10 pangkat min 28. Nah, ini yang namanya bilangan berpangkat. Ya, satuannya gram, ada juga di pelajaran kimia. Ini adalah contohnya 1 mol. 1 mol itu kurang lebih sekitar 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, ada lagi nggak? Ada, yaitu di pelajaran biologi, yaitu tentang pembelahan sel. Nah, ini awalnya 1 sel, pembelahan jadi ada 2, pembelahan diri, ya, pembelahan ini jatuh jadi 2 ya. Terus ini membelah lagi. Nah, ini juga merupakan bilangan berpangkat. Oke, nah rumusnya di sini bilangan berpangkat itu adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N kali. A ini apa? A ini adalah bilangan pokok. N ini adalah pangkat atau yang namanya kita bilang eksponen. Oke. Nah, kita lihat contohnya di sini 2 pangkat 5, artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Karena 2 pangkat 5 berarti eksponen atau pangkatnya 5, maka 2-nya ada sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini maka hasilnya adalah 32. Nah, kita lihat lagi. Nah, kalau misalkan buka kurung min 2 tutup kurung pangkat 5, artinya apa? Maka min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 sebanyak 5. Kenapa? Karena dia pangkatnya 5. Kayak ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya min 32. Nah, jadi kalau bilangan pokoknya negatif, jadi ini bilangan pokoknya ya, negatif, dan pangkatnya ada ganjil, pangkatnya itu ini, maka hasilnya negatif. Maksudnya ini, hasilnya dia min 32. Nah, coba kita lihat lagi. Kalau min 2 pangkat 6, jadi min 2 kali 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 min 2 itu ada sebanyak 6. Kenapa? Karena dia pangkatnya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya 64. Jadi dapat disimpulkan kalau bilangan pokoknya negatif seperti ini dan pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya positif. Seperti itu, ini 64. Nah, bagaimana kalau misalkan soalnya seperti ini? Min 2 pangkat 6 sama dengan min 64. Kok hasilnya min? Padahal tadi dikasih taunya kalau bilangan pokoknya negatif dipangkatin bilangan genap, maka hasilnya positif. Oh, ini hasilnya negatif. Nah, kita lihat di sini ya. Min 2 pangkat 6 artinya min 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi yang dipangkatin 6-nya itu cuma 2-nya saja. Jadi 2-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minnya cuma 1 kali. Maka itu dia hasilnya min 64. Nah, kalau yang ini kenapa bisa positif? Karena min kali min plus, min kali min plus, min kali min plus, maka hasilnya plus atau positif. Ini min kali min plus, min kali min plus. Nah, ini kali min, maka hasilnya negatif. Oke, mudah bukan? Mantap. A kali A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah M. Ingat ya, ini harus bilangan pokoknya yang sama. Kalau dia dikali, pangkatnya ditambah. Kalau dia bilangan pokoknya sama tapi dia dibagi, maka pangkatnya dikurang. Tapi dengan syarat, ini kan M min N, yaitu maka M-nya lebih besar daripada N. Kita lihat contoh soalnya ya. Nah, kalau dia pangkat, dipangkatin lagi, artinya pangkatnya dikali. Nah, kalau kayak gini, A kali B pangkat M. Gimana? Ya, ini jadi A pangkat M kali B pangkat M.
Terus kalau dia per A per B pangkat M, maka A per M bagi B pangkat M, di mana B ini tidak boleh sama dengan 0, karena kalau dia sama 0 tidak bisa dihitung ya. Nah ini juga semua syaratnya sama, bilangan pokoknya nggak boleh 0, seperti itu ya. Oke, nah kita lihat di sini contoh soalnya, kita tulis lagi tadi sifat-sifat bilangan berpangkatnya seperti ini untuk kita bisa mempermudah dan untuk melihatnya lagi ya teman-teman. Contoh seperti ini, 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 5. Nah kalau kita ngitung biasa kan kita tulisnya 2-nya sebanyak 5 kan, karena pangkat 5 ya 1, 2, 3, 4, 5 dikali semua ya. Terus yang belakang juga sama, kali 2 pangkat 5 lagi, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Maka kalian lihat teman-teman, ada berapa banyak 2-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka itu dia jadi 2 pangkat 10. Ini kalau pakai cara biasa. Tapi kalau kita lihat dari sifatnya, kita lihat karena bilangan pokoknya sama, ini 2 dan ini juga 2. Nah karena dikali pangkatnya berarti ditambah, lihat nih, karena kali dia pangkatnya ditambah, maka itu jadi 2 pangkat 5 tambah 5 sama dengan 2 pangkat 10. Oke, kita lihat lagi. Nah 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 6, bilangan pokoknya sama nih 5, karena dia kali maka kita bisa kali nih, bisa tambahin ya pangkatnya, jadi 5 pangkat 3 tambah 6 sama dengan 5 pangkat 9. Kita lihat lagi. Nah ini 5 pangkat 7 bagi 5 pangkat 5. Kalau kita dengan cara biasa maka kita tulis seperti ini kan, 5-nya ada sebanyak 7, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Oke, dibagi 5-nya ada sebanyak 5 kali, seperti itu ya. Nah ini karena dibagi kan kita coret 1 sama ini, coret ke sini ya, ini coret, ini coret, maka sisanya adalah 5 kali 5 kan, maka itu kita tulisnya 5 pangkat 2. Nah ini kalau pakai cara biasa. Kalau pakai sifat gimana? Lihat ini, bilangan pokoknya sudah sama seperti itu ya, pangkatnya berbeda, maka itu dia dikurang. Betul teman-teman. Maka 5 pangkat 7 bagi 5 pangkat 5 sama dengan 5 pangkat 7 dikurangi 5. 7 kurang 5 berapa? Iya 2, betul. Jadi jawabannya 5 pangkat 2. Kita lihat lagi. Nah sekarang ini 3 pangkat 5 dipangkatin 3. Ingat, kalau pangkat dipangkat maka pangkatnya betul dikali teman-teman ya, pinter ya. Ini seperti ini. Maka kita tinggal, kalau cara biasa nih, 3-nya kita tulis nih ada sebanyak 5, seperti itu ya. Dikali lagi karena dipangkatin 3. Nah, kali lagi 3-nya ada 5. Maka kita lihat, hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka dia 3 pangkat 15. Kalau pakai cara ini kan kita capek ya. Maka itu kita langsung pakai cara sifat yang tadi. Kalau pangkat dipangkat, maka pangkatnya dikali 5 kali 3 jadi 3 pangkat 15, sama ya. Seperti itu ya teman-teman. Kita lihat lagi. Kalau ada 3 A pangkat 3 dipangkatin 3, ini gimana? Nah ini pakai sifat yang keempat, seperti itu ya. Habis sebelum sifat keempat kita ngitung pakai cara biasa. Karena dia ada sebanyak 3, maka 3 pangkat 3 kali 3 A pangkat 3 kali 3 A pangkat 3. Nah ini sama, oke. Kita hitung. Maka di sini adalah 3 A pangkat 3 kali A pangkat 9, seperti itu. Nah ini bisa langsung ya, seperti ini. Oke, maka itu 3 kali 1 pangkat 3 kali A pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 A pangkat 9. Oke, ini ada salah penulisan ya, ini seharusnya ditulis cuma 1 kali aja nih. Oke, seperti itu ya. Ini nggak ada ya sisa yang ini. Oke, nah mari kita lihat lagi. 3 per 5 pangkat 5, seperti itu ya. Jadi 3 per 5 nya ada 5 kali nih, seperti itu. Nah maka itu kan kita bikin 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 terus yang di atas, yang 5 nya terus di bawah. Maka ini 3 nya ada berapa? 5, betul. Jadi 3 pangkat 5 per 5 pangkat 5. Ini pakai cara biasa. Tapi kita lihat lagi. Nah ini contoh soalnya nih. Oke, kita lihat di sini. Wah ini lebih banyak lagi nih. Tenang teman-teman, nggak usah bingung, seperti itu ya. Kita di sini bilangan pokok sama bilangan pokok, seperti itu ya. Nah, tapi kita bisa ubah dulu nih 9-nya jadi 3 pangkat 2. Oke. Nah, jadi 3 pangkat 2 kali 3.
karena bilangan pokoknya sama, ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 1, maka jadi 2 tambah 1, seperti itu ya. Nah, ini bilangan pokoknya sama A, ini pangkat 3, ini pangkat 1, berarti 3 tambah 1. Nah, ini B pangkat 2 sama B pangkat 3, maka jadi B pangkat 2 tambah 3. C pangkat 5 kali C pangkat 6, maka jadi C5 tambah 6. Maka jadi hasilnya 3 pangkat 3 kali A pangkat 4 kali B pangkat 5 kali C pangkat 11. Seperti itu. Tapi kita juga bisa tulis seperti ini, 3 pangkat 3 itu jadi 27. Itu bebas ya, tergantung nanti dari soal dan dari pilihannya mana yang ada. Oke. Nah, mari kita lihat lagi kalau seperti ini gimana. 81 A pangkat 4 kali B pangkat 5 C pangkat 3 kali 3 C pangkat 4 dibagi 9 A pangkat 2 B pangkat 7 C pangkat 6. Seperti itu. Nah, seperti ini. Karena kita lihat di sini kayak gabungin dulu ya, 81 kali 3 jadi bilangan pokok sama bilangan pokok. Nah, ini variabel sama variabel. Pas kebetulan di atas ini ada C pangkat 3 sama kali C pangkat 4, jadi saya tambahin. Karena kalau kali kan pangkatnya ditambah. Seperti itu. Nah, terus jadi seperti ini, 3 tambah 4, 7 ya, saya tulis ulang. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lakukan hasilnya, ini kita dapat yang mana? Dapat 9, karena 81 bagi 9, seperti ini. Jadinya 9. Seperti itu ya. Terus kali 3. Terus ini A pangkat 4 bagi A pangkat 2. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. 4 kurang 2 jadi 2. Terus lihat yang B sama B ada ya. Seperti itu. Nah, 5 bagi 7 kurang 5 jadi 2. Saya tulisnya 2-nya di bawah ya. Seperti itu. Nah, yang ini 7 C pangkat 7 dibagi C pangkat 6, maka 7 kurang 6 1. Seperti itu. Jadi 9 kali 3 27 A pangkat 2 C pangkat 1 per B pangkat 2. Waduh, saya nggak mau ada pernya. Ya nggak apa-apa, kita bisa naikin ke atas, maka jadi 27 A pangkat 2 C pangkat 1 B pangkat min 2. Kalau dia positif pindah ke atas, dia pangkatnya jadi negatif. Mudah bukan? Mantap. Mari kita lihat lagi. Nah, soal seperti ini ya. 125 A pangkat 3 B pangkat 6 C pangkat min 3 kali 3 C pangkat 4 per 9 A pangkat 2 B pangkat 5 C pangkat 6 kali 27 A pangkat 3 C pangkat min 3 kali C pangkat 3 per 25 B pangkat 2. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini bisa dapat dari sini, dari mana? Dapat dari 5. Caranya gimana? 125 bagi 25 dapatnya 5. Seperti itu ya. Terus 9 sama 3 aja di sini. Nah, terus 27 bagi 3 9. Saya tulis 9 di sini ya. Terus lihat lagi A pangkat 2 A pangkat 3. 3 kurang 2 1 ya, seperti itu ya, karena dia dibagi jadi dikurang. Terus kita lihat yang C. Nah, ini 6, ini 4. 6 kurang 4 2 ya, 2-nya di sini ya. Terus saya kerjakan yang ini dulu nih. Min 3 tambah 3 kan aja 0 ya, habis. Nah, sini ada 2. Di sini masih ada C lagi nih. Nah, saya naikin ke sini. Jadi min 3 dibagi 2. Jadi min 3 min 2 jadi min 5. Terus kita lihat lagi yang B. Nah, ini 6 kurang 5 karena dibagi berarti 1. Di sini masih ada 1. Di sini masih ada B nih. Saya coret lagi ke sini. Maka itu jadi B pangkat 1 seperti itu. Ada lagi nggak yang bagian bawah untuk bisa dicoret? Nggak ada. Oke. Nah, maka kita tinggal ngitung 5 kali 9 jadi 45. Oke, A-nya di sini ada A lagi nih. Jadi A pangkat 1 kali A pangkat 3. Jadi 1 tambah 3 jadi 4. Ini C pangkat 5. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, kita sudah menyimak penjelasan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Kita akan membahas soal tentang pangkat tak sebenarnya. Soal berikut mengenai operasi hitung pada pangkat. Nyatakanlah dalam bentuk perpangkatan yang paling sederhana. Di sini saya mempunyai 2 soal yang bisa kalian sederhanakan bentuk perpangkatannya ya. A
3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Yang B, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat min 4 per 3 pangkat 3. Oke, langsung kita jawab saja ya. Nah, kita jawab bagian yang pertama dulu, yang A. Pada soal diketahui 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Nah, di sini kalian lihat bentuk operasi dari masing-masing bilangan di sini adalah perkalian. Nah, kalian masih ingat kan sifat perpangkatan? Dalam perpangkatan, operasi perkalian, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal kalian jumlahkan saja. Nah, di sini kalian lihat bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 3. 3 pangkat 2 bilangan pokoknya 3. 3 pangkat 3 bilangan pokoknya juga 3. 3 pangkat 4 bilangan pokoknya juga 3. Jadi ketiga bilangan ini mempunyai bilangan pokok yang sama, sehingga pangkatnya cukup kalian jumlahkan saja. Hasilnya menjadi 3 pangkat 2 ditambah 3 ditambah 4. Hasilnya berapa? Nah, untuk hasilnya kalian cukup menjumlahkan pangkatnya saja ya. Jadinya 3 pangkat 9. Nah, jadi inilah bentuk sederhana dari soal bagian yang A, yaitu 3 pangkat 9. Sudah paham ya yang bagian A ya? Next, kita lanjut ke bagian yang B. Pada bagian B diketahui soal 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat min 4 per 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah minus 4 dikurangi 3. Nah, pasti kalian bingung, kenapa sih pangkatnya kok ada yang dikurangi? Tadi saya sudah ingatkan bahwa jika bilangan pokoknya sama dalam bentuk perkalian, maka pangkatnya tinggal dijumlah. Tetapi jika dalam pembagian dan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dikurangi saja. Makanya di sini untuk pembilang, karena dia bentuknya perkalian, maka pangkatnya tinggal dijumlah, yaitu 2 ditambah minus 4. Sedangkan dengan pembagiannya, yaitu 3 pangkat 3, karena pembagian makanya dikurangi. Seperti yang sudah saya ingatkan sebelumnya, bahwa untuk perpangkatan dalam operasi perkalian, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dijumlah. Nah, di sini untuk pembilang, karena bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama 3, makanya pangkatnya dijumlah, yaitu 2 ditambah minus 4. Jadinya seperti ini nih. Sedangkan untuk 3 pangkat 3, karena operasinya pembagian terhadap pembilangnya, makanya pangkat 3-nya jadi dikurang. Nah, sedangkan dalam perpangkatan untuk operasi pembagian, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dikurangi saja. Nah, di sini kalian lihat antara pembilang, yaitu 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat min 4 dengan 3 pangkat 3 itu kan pembagian. Oleh karena itu 3 pangkat 3 di sini, pangkat 3-nya dikurangi saja, karena bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama-sama 3. Jadinya di sini ditulis minus 3 karena pembagian. Sekarang sudah paham ya? Nah, tinggal kalian hitung deh, pangkatnya berapa ini kalau dijumlahkan dan dikurangi. 2 ditambah minus 4 dikurangi 3. Pasti kalian bisa nih, kan mudah ya. Oke, hasilnya adalah 3 pangkat minus 5. Jadi
bentuk sederhana dari soal bagian yang B adalah 3 pangkat minus 5. Nah, 3 pangkat minus 5, jika kita ingin rubah ke bentuk pangkat positif menjadi 1/3 pangkat 5. Jadi, bentuk sederhana untuk soal bagian B adalah 1/3 pangkat 5. Oke, sampai di sini kalian sudah paham kan ya? Kalau sudah paham, kita bisa lanjut ke soal-soal berikutnya. Selamat belajar dan sukses selalu. Nah teman-teman, kita sudah menyimak penjelasan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini.